ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرد به القلوب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرد به القلوب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimi jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Kita melanjutkan Waruya an Sa'idin, diriwayatkan dari Sayyidina Sa'id an Qatadah dari Qatadah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairai dunya wal akhirah. Ada 4 macam yang barang siapa diberikan 4 macam itu, maka sungguh dia telah diberikan 2 kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, lisanun dzakirun. Apabila Allah berikan kita lisan yang selalu digunakan untuk berzikir, digunakan untuk menyebut asma Allah, termasuk la ilaha illallah, termasuk subhanallah, termasuk astaghfirullah, termasuk alhamdulillah. Yang kedua, wa qalbun syakirun. Apabila kita diberikan hati yang mampu bersyukur. Yang ketiga, wa zaujatan wa badanan sabiran. Dan apabila kita diberikan badan yang mampu untuk selalu bersabar. Garing biasa, uyuh biasa, tapi ketika kita diberikan sifat sabar untuk menjalaninya, maka insya Allah semuanya akan mudah dan bagus.
Tapi apabila kita tidak diberikan hati yang bersabar, biar sakit gigi, rasa pecah dunia. Padahal halus saja, tapi tidak diberikan oleh Allah sifat sabar pada badan yang sedang ditimpa musibah tadi. Dan yang keempat, wa zaujatan tu'inuni wa zaujatun mu'minatun sholihatun, dan istri yang beriman dan solehah. Itu adalah nikmat yang Allah berikan ke dalam hidup kita, yang apabila empat macam ini sudah ada di dalam diri kita, lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu syukur, badan yang selalu sabar, dan di dalam rumah ada istri yang solehah, maka sungguh telah diberikan seluruh kebaikan dunia dan seluruh kebaikan akhirat. Wa yuqalu, dan ada riwayat menyebutkan, kana min du'ai Dawud alaihi salatu wassalam, di antara doanya Nabiullah Dawud alaihi salam, Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzu bika min arba'atin. Ya Allah, hamba meminta 4 macam dan berlindung dari 4 macam. Adapun yang hamba minta, wahai Allah, falisanan dzakiran, lisan yang selalu berzikir, wa qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur, wa badanan sabiran, badan yang selalu bersabar, wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Dan yang keempat di antara doa Nabi Daud alaihi salam, ya Allah, hamba meminta seorang istri yang bisa membantu, baik itu urusan dunia dan urusan akhirat. Ada orang yang berisi bini tapi terima jadi. Masalah dunia kada hendak tahu, yang penting laki datang ke rumah membawa duit, dimong hati. Tapi imbas sudah laki kada singgawia, ujar si laki, kawakah kita begemetan berdua mencari, ujar si bini, mohon maaf amunya nangka itu pian ulun tinggalakan. Di saat senang, itu himungnya luar biasa. Di saat rezeki laki pinalancar, masya Allah senyumnya. Tapi imbah laki sudah mulai sakit, kada mau membantu. Dalam masalah rumah, di dalam rumah hendak terima jadi, laki boleh ke rumah, awak masih ruyuh, imbah begawi, pikiran masih kusut, hati masih pusang, sampai ke rumah melihat kada basa simpul. Masuk menuju dapur berhamburan, masuk pulang ke dalam kamar melopang kawat gasan merabahkan kepala sekalinya nang kayak kurungan ayam. Imbah ditakuni lagi, aku tinggalkan seharian apa yang digawi, ujar si bini, mohon maaf ulun lain pembantu dia. Ini istri yang tidak membantu dalam masalah urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Laki hendak ke pengajian, dicacaknya di batis. Pokoknya ulun malam ini hendak berjalan lawan tiang. Ujar si laki, ini saatnya beribadah, seminggu sekali barang kada ulun hendak berjalan lawan dia. Ini istri yang tidak membantu dalam urusan akhirat. Imbah kita apa pulang malam, kita nih asin aja deh. Kawan nih om Alek. Kucingnya hendak ke majelis juga.
Wa amma allati a'udzu bika minhunna, adapun 4 macam ya Allah yang hamba berlindung daripada Engkau. Yang pertama, jangan sampai fa'a'udzu bika min waladin yakunu alayya sayyidan, jangan sampai hamba diberikan seorang anak, jangan sampai hamba diberikan seorang anak yang menjadi petuanan atas kuitannya. Paham kalaulah? Anak yang menjadi petuanan atas orang tuanya. Ya Allah, jangan berikan hamba anak yang durhaka. Karena anak yang durhaka apabila ada di dalam rumah kita, sampai nauzubillah, mudah-mudahan kita sebaratan dijauhkan daripada anak yang durhaka. Anak durhaka itu kalau sudah ada di dalam rumah kita, itu sebelum masuk neraka kita sudah diberikan neraka di dunia. Ditegur kada masih, disuruh sembahyang guring, ya kan? Jauhian di kampung, mengalihi orang, jauh-jauh hendak membantu orang. Libas di hadapan kuitan, kada tahu dibasah. Imbah dinasehatin, disahutinya. Ini sebelum masuk neraka, sudah Allah berikan neraka di dunia. Biar banyak harta, kalau anak kada paasian sakit hati. Kenapa? Karena pada hakikatnya kebahagiaan itu ada di hati. Kalau hati kita sudah kada bahagia, apalah artinya apa yang sing banyakkan itu, rumah sing jangan. Tapi rasanya panas nang kaya hawa api neraka. Biasanya pulanglah biasanya. Kenapa di rumah kita itu dititipkan oleh Allah anak yang kada paasian, anak yang durhaka. Kenapa Allah titipkan anak yang menjadi petuanan atas orang tuanya? Itu biasanya cerminan dan gambaran kuitannya masih halus. Lihat aja. Pernah ada berkisah lawan ulun ma'aduk nang kata anak ulun ini bisa memukul, anak ulun ini bisa menyahuti, ulun nasihati jawabnya. Kalau secara tulisan anak pian ini durhaka sudah, tapi jangan disalahkan anaknya. Introspeksi dahulu, ingat-ingat kita lagi bujang, lagi adnum, lagi halus, nang apa kelakuan kita lawan kuitan. Kalau kita memang lagi adnum, waktu masih muda, pernah menjawab kuitan, jangan heran kalau nanti Allah titipkan anak yang ketujuh juga menjawab, menyahuti di saat kita nasihati. Kalau kita dulu pernah memukul orang tua, jangan heran ketika kita mempunyai anak, Allah titipkan anak yang berani memukul orang tuanya. Karena masalah durhaka kepada orang tua, nauzubillah, mudah-mudahan kita jangan sampailah. Masalah durhaka kepada orang tua, siksaannya itu, azabnya itu Allah bayar tunai di dunia sebelum Allah bayar di akhirat. Kenapa? Karena Allah hendak merasakan lawan kita ini. Kita yang dahulu pernah menyakiti hati kuitan, kita yang dahulu pernah menjawab, menyahuti nasihat sidin, Allah hendak merasakan ke dalam hati hidup kita ketika kita mempunyai anak, ternyata anak kita nangkai tujuan, supaya kita ini Allah hendak merasakan nangkai apa rasa sakitnya hati kuitan kita dahulu, nangkai apa rasa kecewanya hati orang tua kita dahulu. Allah titipkan anak yang menjadi petuanan bagi orang tuanya supaya kita sadar, nangkai di pengrasa hati kuitanku dahulu waktu aku sakit, nangkai itu rakyat aku ngejar kuitan itu sekolah.
umurnya sampai apinya panjang. Wajar hubungannya kacau nih. Jadi kan uyuh lagi mana menyemprot bensin kada habis. Nah, terkadang karena di dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam hadis Nabi itu ujar Nabi, birru aba'akum tabarrakum abna'ukum, berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian pun akan ikut berbakti kepada kalian. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, durhakalah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian juga akan durhaka kepada kalian. Allah bayar kontan di dunia. Jangan salahkan anaknya, tapi salahkan introspeksi diri kita. Mungkin kita bahari nang kaya itu juga lawan kuitan kita. Kan pernah Sayyidina Umar ibn al-Khattab didatangi oleh seorang laki-laki. Ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin, aqqani waladi, saya telah didurhakai oleh anakku. Apa buktinya, kata Sayyidina Umar? Nih mata ulun bangkak. Mata ulun bangkak. Bakas apa? Ditinjunya. Ditinjunya. Namun Sayyidina Umar dengan segala kebijaksanaannya sidin kada mau langsung menyerahkan anak itu. Dipanggil oleh beliau, ditanya si anak ini, bujurkah sudah meninju mata kuitan? Ujar si anak, inggih bujur, tuh matanya bengkak. Kenapa? Ujar Sayyidina Umar, kuitan ditampar, kuitan ditinju. Wahai Amirul Mukminin, kalau ulun dikatakan disebut sebagai anak durhaka, ulun kada terima. Sebelum ulun tanyakan kepian, wahai Amirul Mukminin, adakah hak dan kewajiban orang tua yang harus ditunaikan kepada anaknya? Ada, ajar sini. Apa saja kewajiban orang tua yang harus ditunaikan kepada anaknya? Satu, ayyu'addibahu, di waktu masih kecil berikan pendidikan yang bagus, berikan contoh yang bagus kepada orang tua kita. Kita harus sopan supaya anak kita juga mau umpati lawan kita kena. Kalau kita lawan penitiannya, menyahuti, menjawab, dia ni bore mae berdiam ha. Lihat tidak kena anak kita itu mau umpati juga lawan kita yang disahutinya. Ayyu'addibahu, di saat sebelum umur 6 tahun, ayyu'addibahu, didik dengan pendidikan agama, berikan contoh yang bagus. Kanak-kanak itu kan usah gininya disuruh sembahyang, cukup kuitannya sembahyang, pasang tapih, pasang baju, baudo, inya umpat juga kena terbiasa. Yang kedua, apalagi wahai Amirul Mukminin, wa ayyu'allimahul Qur'an, apabila sudah mulai berakal, lajari Al-Quran. Wahai Amirul Mukminin, satu pun dari kewajiban orang tua ulun tadi tidak ada yang pernah ditunaikan oleh beliau. Sebuting-buting melajari yang baik kada pernah, mencontoh yang baik kada pernah, melajari Al-Quran kada pernah, mendidik kada pernah. Oh, jar Sayyidina Umar ibn al-Khattab, wahai fulan bin fulan, yang durhaka bukan anakmu, tapi engkau terlebih dahulu durhaka sebelum didurhakai oleh anakmu. Jadi nak kaya apa? Nak kaya bersambut. Kalau kita dengan orang tua kita pernah menyakiti hati, pernah mendurhakai, pernah menjawab nasihat beliau, jangan heran apabila kita diberikan waladan yakunu sayyidan liwalidihi, anak yang akan menjadi petuanan bagi orang tuanya. Nah, ini kita berlindung, mudah-mudahan jangan sampai Allah Ta'ala berikan
kita keturunan yang dapat menyakiti hati kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa a'udzubika, dan hamba berlindung kepada engkau, min imra'atin tushayyibuni qabla waqtil washib, qabla waqtil mashib, dari seorang istri yang semalam minggu tadi sudah kita sampaikan. Hamba berlindung jangan sampai berikan hamba istri yang membuat hamba menjadi tuha sebelum waktu tuha, artinya istri yang menjadi beban laki gawian muncul. Terkadang dapat 2 bulan kada sing dapatan, karena banyak diisi kawan melihat kawan memakai galang bina menguning tangan lalu batanay lawan laki gawian letok kada tahu bapak panas hujan ditembak pekar aja merasa kasihan. Wajar pekar kada aku tembak ini di rumah sudah tersiksa sampai di rumah. Nah, arisan bahaya belum bayar, tuh token sudah. Laki hanya selangkah masuk ke dalam rumah, hanya sekali berhinak merasakan udara rumah, belum meandap kepala sudah dibebani pulang lawan masalah. Maka jangan heran wayah ini banyak lelakian yang berdahulu meninggal pada bebinian karena inya dijajah. Digawian ditekan, pokoknya bulan ini harus capai target. Ngalih kada ngalih, covid kada covid, pokoknya ini payu kada payu akan amnya kada payu, ikam tukari. Sampai balik ke rumah pulang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melihat bini memakai baju yang harga 750.000, ditakuni oleh laki, di mana pakai duit apa nukar? Hehehe, ulun berhutang, mengeritik. Ambang bayarin yang apa? Iya nih, bayar ya kan? Di kantor disuruh orang membayarin menapali, sampai ke rumah disuruh bayar kreditan. Ini nih, mudah-mudahan kita kadiran diisi bini musibah, jadi musibah hujuran ke musibah. Jadi jangan heran banyak laki yang satrok berdahulu, banyak laki yang meninggal tahajud berdahulu. Jangan salahkan, karena memang mempunyai istri yang tidak membantu masalah dunia dan tidak membantu masalah akhirat, malah menjadi beban. Nyamannya itulah. Anda ulun berdoa mudah-mudahan kita diberikan istri yang membantu tadi, yang dia sudah pembinian juga seberataan, artinya sudah terlanjur BJ, sudah terlanjur BJ belum. Kita doakan saja mudah-mudahan lakas. Nyaman kita bertajak serobong orang di sini. Kamu baca oleh apa dulu Pak? Maka pasandakannya lah segitiga. Tadi ulun pas pas di belakang kita doakan dia. Tadi ulun jam 2 sampai jam 3 kan
pengajian di kantor Telkom, Jalan Mantaya tuh. Jadi pensiunannya itu umur 74 tahun. Pas sudah ulun pas keluar di parkiran mendatangi, ini tak kayak lagi urusannya jarang pernah kami ulunnya apa aja ulun hendak kawin pulang. Umur rupiahnya saya ingat ulun 70 tapi 70 berapa tadi? 74. Biniannya orang mana? Di Hikam Masjid Jambi sini biniannya. Lakiannya orang pembangunan di Jam. 74 tahun. Kawin. Kurangnya ranai Javian. Aja timbul berharap. Ini ada orangnya gembor kesah di paraki orang tadi lah. 2 kali hari raya sudah. Mudah-mudahan lantas saja sedih. Ulun 2 karung baras beduluk pada. Intalo 12 rak kena. Ulun kepada Baidela 2 karung baras 4 black toh. Intalo 12 rak kena. Kawin sabu. Sidin bertiga ni dah pada dua-dua kan ya. Banyak download nih. Banyak download. Wa min malin yakunu wabalan alayya, dan hamba berlindung daripada harta yang hanya akan menjadi musibah, yaitu harta yang membuat lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak berisi harta, bagus. Banyak berisi rumah, bagus. Tapi harta, rumah yang membuat kita ingat dan menjadi wasilah jembatan kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min jarin law ra'a minni hasanatan, kata Maha ya Allah, hamba berlindung daripada memiliki tetangga yang apabila melihat kebaikan dari hamba disembunyikannya. Walau ra'a minni sayyi'atan, dan andai melihat kejahatan, melihat aib hamba, absyaha, disebarkannya. Jangan sampai baisi tetangga nak itu ya Allah, jauhkan hamba dari tetangga yang apabila ulun berbuat baik, kebaikan ulun dilihatnya, inya berdiam. Tapi kalau ulun sudah melakukan salah, ada aib di dalam rumah tangga ulun, sekampungan tahu. Karena tadi seganal-ganalnya rumah, sebagus-bagusnya rumah, selarang-larangnya perabotan di dalam rumah, kalau kita berisi tetangga yang benek muntong kelabau, itu azab. Kita ketujuh memberi orang, ada orang datang kelaparan, berihin nasi makan nih, ini beranai. Tapi kalau sekali aja kita melakukan salah, sekampungan tahu. Makanya Rasulullah itu berpesan, ujar Nabi, al-jar qabla dar, pilih tetangga berdahulu. Hanya pilih rumah, jangan sampai cari rumah dahulu. Imbah sudah berumah seminggu, 2 minggu, hajar tahu berisi tetangga yang apabila melihat kita dapat nikmat, inya garing, kita dapat musibah, inya keselamatan. Kata tetangga yang pahirian, kita dapat nikmat, garing,
Kita terkena musibah berselamatan. Nah maka Nabi itu bagus dia berpesan al-jar qabla dar, pilih tetangga terlebih dahulu sebelum memilih rumah. Karena orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Kita garing, apakah ding sanak kita yang berdahulu datang? Kada, tetangga. Di rumah kita ada kebakaran, nauzubillah, orang yang pertama membantu menolong siapa? Tetangga. Kalau beisi tetangga kada tahu manaho, biar hak rumahnya juga, biar hak kendaraannya juga yang hilang, biar hak. Nah maka ajar Nabi al-jar qabla dar, pilihlah tetangga terlebih dahulu sebelum memilih rumah. Dan Nabi Daud alaihi salam berlindung kepada Allah supaya tidak diberikan tetangga yang apabila melihat kebaikan beliau disembunyikannya, namun ketika melihat aib dan kekurangan disebarkannya. Wa an Muawiyah ibni Abi Sufyan, dari Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan, annahu qala li julasaihi, bahwasanya beliau berkata kepada para menteri-menterinya. Beliau bertanya, mal afiyah, apa itu keafiahan? Kalau kesehatan kita tahu, kalau keselamatan kita tahu, keafiahan itu apa? Faqala kullu wahidin minhum syai'an, dan setiap orang yang ada di sekitar beliau menjawab dengan jawaban masing-masing. Faqala Muawiyah, kemudian Sayyidina Muawiyah menjawab. Beliau berkata, al-afiyatu lirrajuli arba'atu asya, keafiahan bagi seorang suami, bagi seorang laki-laki ada 4 macam. Kita terkadang minta sehat, afiahnya tidak. Nah, afiah ini apa terang? Nah, dijawab oleh beliau, baitun yuwihi, keafiahan itu apabila kita memiliki rumah yang dapat menaungi. Itu nikmat. Terkadang kita ini ya jerolun semalam lah, kita ini hanya memandang yang namanya nikmat itu hanya berupa angka. Kalau gaji sudah 16 juta sebulan, itu nikmatnya luar biasa. Kita terkadang hanya melihat nikmat itu berbentuk barang. Ada. Nikmat sesungguhnya itu berbentuk rasa. Kalau kita mempunyai rumah yuwi yang melindungi kita dari segala kegelisahan, masuk ke dalam rumah seakan-akan kita masuk ke dalam surga yang penuh dengan ketenangan. Rumahnya ganal kada halus saja, tapi imbah masuk nyaman. Itu afiahnya luar biasa. Itu nikmat tuh. Biar rumahnya kayak kandang aja mah halus 3x3. Mungkin pada 3x3 rumah mainan gitu. Makanya kayak kandang ayam tadi. Tapi imbah masuk ke situ merasa nyaman. Di bawah guring itu nyaman. Ini 2 bisi rumah, masuk ke rumah sebutiknya kenal, tapi ada bininya di situ. Hendak guring, ada pau guring. Hanya hendak mandak kepala usang pulang. Tapi ada halus bisi rumah waktunya masuk, guring nyaman di situ. Itu nikmatnya luar biasa. Yang kedua, wa aisyun yakfi, apabila seorang suami itu, seorang laki-laki itu mempunyai kehidupan yang mencukupinya. Biar kada banyak tapi cukup. Ya kan? Daripada banyak tapi kada cukup.
Ada, dan ini kenyataan, biar kenyataan. Ada orang itu gajinya sudah 20 juta sebulan. 20 juta sebulan. Tapi masihnya lagi siang malam kada ingat di hari. Rumah tuh singganalan yang mendiami pembantu. Yang ampun rumah tadi kan yang bergaji 20 juta, 50 juta sebulan tadi, gurihnya di atas kapal. Nah, tak ada angin deras masuk angin, tak ada gelombang di nano muntah, hanya menandap kepala terbalik gugur ke bawah. Gaji 50 juta sebulan, rumah singganalan. Artinya nikmat itu bukan pada angka. Nikmat itu letaknya pada ketika Allah memberikan kita nikmat, kita pakai cukup. Dan lebih-lebihan misalnya ada 2 juta sehari kampung. Ya Allah mana? Biar sedikit gaji kamunya ada lebihan 2 juta tak? Kampung. Jangan sampai ganting boleh, pagat jangan. Ada seganting-gantingnya tuh lah. Ya ada pagat juga, tapi aku sudah pagat. Kita ini sebaratan alhamdulillah yang diberi cukup. Dan masalah cukup ini pun tidak ukurannya. Ada orang diberi 30.000 aja sehari bergaji. Karena sampai setahun anak pulang, gesan makan cukup, ada 30.000 aja sehari. Ada orang yang 500.000 sehari. Ya kurang juga. Artinya apa? Disinilah ketika kita diberikan oleh Allah rezeki berapapun angkanya, tapi waktu kita pakai cukup. Itu nikmat, sudah nikmat. Daripada Allah Ta'ala beri banyak imbah dipakai kada cukup, ya kan? Baik sedikit cukup daripada sedikit kada cukup. Amunya kawa tuh banyak cukupan. Amunya kada kawa ya sedikit cukup. Ada dasar bujur, yang ada orang yang gajinya telah, kalau kita melihat nikmat itu di angka, ada orang gajinya tadi 20 juta, anak lebih dari 2 kada nih. Takutan nang kepa moong kasih gaji 20 gaji dunia. Ada orang gajinya 1 juta aja sebulan. Anaknya nang kayak kereta api. Ada orang paketan. Tapi ya gaji pemborong, orang pemborong. Gawiannya ada sempaketan. Jadinya, kalau ulun hitung lah, kalau hitung-hitungan sebulan itu gaji itu bisa 35 juta. Rasanya orang Sungai Dingah juga tuh. Tapi ada wangi menambah anak. Nanti apa? Jadi yang ada aja sakit kepala, gaji 35 juta sebulan sakit kepala. Bagus ya. Nah artinya nikmat itu bukan pada angka, tapi pada rasa. Kalau kita sudah merasa cukup, itu nikmat luar biasa. Wa zaujatun turdihi, dan mempunyai istri yang membuat suaminya selalu merasa senang. Kalau dilihat Muhammad Tina bercahaya, bingung hati laki. Bingung hati laki kalau melihat. Kadang biar kada berdandan tapi nyaman dipandang dilihat. Ini kan masalah bungas ini relatif. Menurut ulun bungas, menurut Om Alek ada bungas biasa aja sidin, karena saudara sidin tinggi. Ujar ulun kada bungas lah.
ujar bahije bungas itu real. Tapi ada orang yang memang dandannya dandanannya tuh luar biasa, tapi yang tiba dipandang itu rasa kusam. Mau bikin make upnya tuh, kan. Tapi ada yang biasa berdandan kada imbah wudu, tuntang wudu sembahyang 2 rakaat, memandang laki memandang senyum, nyamannya mau bini dipandangkan, itu nikmat yang harus kita syukuri. Bercahaya tadi. Wa nahnu la na'rifuhu fanudi. Nikmat yang keempat kata Muawiyah bin Abi Sufyan adalah orang yang tidak kami kenal. Jadi nikmat keempat itu adalah orang yang tidak dikenal oleh pemerintah, orang yang tidak dikenal oleh pemimpin. Karena Abu Sufyan pada saat itu sidin jadi pemimpin, jadi sultan, jadi raja. Ujar sidin nikmat keempat adalah orang yang tidak kami kenali. Kalau kami kenali, suatu saat bisa kami hukum. Kalau kami tidak kenal, apa yang hendak kami hukum? Artinya hidupnya tenang, bebas, kadidayang menekan. Itu nikmat keafian yang nomor 4. Perhatiannya nikmatnya luar biasa. Dia di sini imbah keluar dari rumah hendak bakal kawanan duduk di muka situ. Ada seapa atau kumpul sekampungan. Kadidayang menyariti. Pindah hendak santai ambil antaran imbai ke situ. Kadidayang menyariti. Hendak berjalan kemana, kadidayang menyariti. Itu adalah nikmat keafiatan yang wajib untuk kita syukuri. Inya ada orang yang hendak mengunjung bini menghendang di muka lawang kuda. Mana? Ada yang hendak keluar berkawanan, dia hendak memilih kesana kah, hendak memilih yang gini kan? Maksudnya hendak memilih huruf kah memilih atau kada jadi terbatas dan terkekang. Itu lain keafian itu ketika kita hendak menggawi apa